Nah guys, biasanya setelah pertandingan kita akan mendapatkan laporan dari tim pelatih kita tentang laporan pasca pertandingan atau post match analysis report. Jadi bentuknya seperti ini. Nah gitu. Nah kira-kira kalian penasaran gak sih ini maksudnya apa sih, terus cara bacanya gimana, terus gue mesti ngapain ya dari data-data ini supaya tim gue bisa berkembang lebih baik lagi. Penjelasan selengkapnya bisa kalian tonton di video ini ya. Halo guys, kembali lagi bersama gua si paling Football Manager, dimana gua akan memberikan video tips dan trik dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja guys, di video kali ini gua akan memberikan video tutorial mengenai post match analysis atau analisis laporan pasca pertandingan gitu ya. Ini merupakan video serial setelah di episode sebelumnya gue juga membuat video tentang pre-match analysis atau laporan analisis sebelum pertandingan gitu ya. Jadi kalian bagusnya kalian nonton dulu juga videonya yang ini. Nah kalau kalian sudah nonton, kalian bisa nonton yang video yang saat ini ya tentang post match analysis gitu, supaya kalian punya pemahaman yang komplit gitu ya tentang bagaimana menyiapkan tim sebelum pertandingan dan pasca pertandingan. Oke, langsung aja ya guys. Jadi setelah pertandingan kita biasanya akan dapat laporan pasca pertandingan ya, post match analysis. Nah di sini gue pakai Inter Milan, gue baru saja mengalahkan Partenope atau Napoli dengan skor 2-0 gitu ya. Dan di sini ada perintahnya nih tentang view report. Oke, kita baca ya. Nah di sini ada laporannya bahwa Lautaro Martinez dan Marcus Thuram ya dapat nilai 9 gitu ya, dan masing-masing cetak 1 gol gitu. Terus ada laporannya juga di sebelah kanan, style bermain kita ya kan, vertical tiki taka, formationnya 5-1-2-2. Best performer adalah Marcus Thuram, worst performer atau penampilan terburuk oleh Stefan De Vrij gitu ya. Nah terus kita dikasih laporan juga hal-hal positif ya, bahwa midfield show good creativity, midfielder kita kreatif, excellent offside trap kita bagus. Terus jadi seperti itu ya guys. Terus negatif, kita dianggap terlalu banyak membuat pelanggaran gitu ya. Terus wasteful di goalkeeper distribution, jadi operan dari kiper itu banyak yang sia-sia gitu. Nah terus ini jalannya pertandingan ya gitu. Nah ini hasil skornya. Terus ini rating pemainnya ya guys. Di sini paling tinggi Marcus Thuram sama Lautaro Martinez, di tempat lawan paling tinggi Amir Rahmani, terus Mario Rui, dan paling buruk Giovanni Simeone gitu ya. Nah ini adalah catatan pertandingannya ya guys. Tim rating itu rata-rata rating pemain gua di tim gua itu dapat nilai 7, sedangkan di Partenope 6,6 gitu ya. Terus berapa shot, berapa tembakan yang gua lancurkan, shoot on target berapa yang mengarah ke gawang, clear cut chances ini berapa kali memotong peluang gitu ya. Terus fouls itu pelanggaran, berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan. Tackles won itu tackle yang berhasil dimenangkan. Jumlah kartu kuning, kartu merah gitu ya. Nah di sini juga bisa kelihatan nih possession 41 untuk Inter, Napoli 59. Dan di sini bisa kelihatan bahwa walaupun gue tidak menguasai bola tapi gue tetap menang, cetak 2 gol. Jadi ball possession itu bukan segala-galanya gitu ya. Biarin aja Napoli 51% ball possession, tapi ujung-ujungnya juga gue yang menang Inter gitu. Jadi ini masalah strategi aja gitu ya. Ball possession lebih kecil itu nggak masalah menurut gue. Yang penting cetak gol dan menang. Berarti kan permainan kita efektif gitu ya, ketimbang Napoli yang hanya menguasai bola tapi nggak ngapa-ngapain. Buktinya kalah kan gitu. Terus passes completed nih juga terbukti ya. Memang Napoli ini banyak main oper-operan nih, pas completednya lebih tinggi dari punya gue. Terus pass attempt-nya juga lebih tinggi gitu ya. Tapi cross completednya bagusan gue dan cross attempt-nya juga bagusan gue gitu. Header won juga cukup imbang ya. Terus offside juga cukup seimbang tuh antar kedua tim gitu. Nah ini
data-datanya ya. Terus ini action zone. Jadi selama pertandingan berlangsung, bola itu biasanya di zona sebelah mana sih gitu ya. Yang warna biru itu yang Inter, yang klub kita, yang putih yang si Napoli gitu. Dan memang di sini kelihatan bahwa Napoli lebih banyak pegang bola di setiap area gitu ya. Tapi nggak masalah juga, yang penting kan gue yang menang. Jadi ini kalau di total kan gue 41 ya, yang biru 41, sedangkan yang putih 59 gitu. Tapi nggak masalah gitu ya. Nah terus habis itu di sini ada tentang statistik permainan para pemain gitu ya. Nah ini cukup banyak ditanyain sama temen-temen netizen di kolom komentar ya. Ini maksudnya apa sih PAA, PAC, KEY, ASS, itu maksudnya apa sih gitu. Nah ini gue jelaskan satu persatu ya. Dari yang paling kiri, PAA itu adalah passing attempt. Jadi berapa kali si pemain itu mencoba melakukan passing gitu ya. Passing attempt. Jadi paling tinggi di klub gue Denzel Dumfries ya, 23 kali melakukan passing gitu ya. Lalu PAC itu adalah passing completed gitu ya. Dari berapa kali dia passing, berapa yang berhasil gitu. Itu passing completed gitu PAC. Terus KEY, key, itu adalah key pass. Key pass itu maksudnya umpan kunci, umpan-umpan yang berdampak signifikan, berpeluang mencetak gol. Itu key pass gitu ya. Lalu sebelahnya lagi ASS itu assist. Jadi umpan yang berbuah gol oleh pemain lain gitu ya. Assist ya, udah pada tahu lah ya maksudnya assist. Maksudnya kan si Budi ngumpan ke Jono ngegolin, maka yang dapat assist Budi gitu. Itu assist gitu ya. Terus TAA itu adalah tackle attempt. Jadi berapa kali si pemain itu berusaha untuk melakukan tackle gitu ya. TAW, tackle won. Jadi dari upaya-upaya tackle itu berapa yang berhasil, itu TAW gitu. Kalau INT sebelahnya itu interception, berapa kali si pemain itu berhasil mengambil bola ya, intercept gitu ya, interception, memotong bola gitu. Kalau HEA itu adalah heading attempt, berapa kali si pemain itu duel udara ya, heading gitu. Bisa kita lihat di sini Benjamin Pavard dominan banget itu ya, 16 kali heading attempt gitu ya. Terus HEW heading won gitu ya, berapa kali mereka duel udara itu dan menang gitu. Lalu CRA itu adalah crossing attempt, berapa kali berusaha melakukan crossing. Lalu CRC adalah crossing completed, berapa kali crossing itu berhasil ya. DRI itu dribble ya, berapa kali si pemain itu berusaha melakukan dribble, menusuk gitu ya. Kalau miss itu adalah mistakes. Jadi berapa kali si pemain itu melakukan kesalahan gitu ya, apa salah oper atau salah nggak sengaja malah bikin out kayak gitu ya, itu mistakes gitu ya, salah ngumpan atau apalah gitu. Nah terus MIG itu adalah mistakes leads to goal. Jadi kesalahan yang berujung pada gol lawan gitu ya. Ya bahasa gampangnya blunder lah itu. Jadi kita misalkan back kita salah ngoper ke striker lawan, dia bisa cetak gol. Nah itu mistakes lead to goal gitu ya, MIG gitu. Oke, sebelahnya lagi SHA. SHA itu adalah shoot attempt. Jadi berapa kali si pemain itu berusaha untuk shoot ya. Lalu SHO itu adalah shoot on goal. Jadi berapa kali dia menembak itu ke arah gawang gitu ya. Nah terus sebelahnya itu bola-bola itu artinya siapa yang cetak gol. Gua yang ngegolin adalah Marcus Thuram sama Lautaro Martinez gitu ya. Nah sebelahnya lagi con itu adalah condition, berapa stamina yang tersisa di pertandingan ini dari pemain-pemain itu. Terus sebelahnya lagi adalah average rating ya, jadi mereka selama pertandingan tuh nilainya berapa gitu. Nah ini juga sama, tim lawan kita juga bisa baca ya statistik kinerja para pemainnya gitu. Begitu guys. Terus satu lagi, kita buka ke halaman home, kita juga bisa cek
hasil pertandingan ini dampaknya terhadap tadi ya media reaction ya. Ternyata tadi kan kita diprediksi, kalau kalian nonton video sebelumnya di media reaction kan, media prediction kan, kita diprediksi menang 2-1, ternyata kita menang 2-0, berarti melampaui prediksi. Dan media reaction menilai Inter bermain solid gitu ya, good and solid performance gitu. Lautaro juga dinilai bermain bagus, bisa mencetak gol di dalam proses gitu. Supporter reaction juga hijau, bagus ya, karena fans happy mendapatkan positive result dari penampilan yang impresif. Jadi fans juga senang kita dapat hasil positif dari penampilan yang bagus juga gitu ya. Board reaction juga mereka senang juga dapat hijau, karena mereka the Inter board enjoy the team wins against Partenope that extended our impressive recent run of result. Jadi board kita, jajaran board kita, bos-bos kita itu senang dengan hasil pertandingan kita yang menang lawan Partenope atau Napoli ini, karena memperpanjang hasil positif kita di liga gitu ya. Terus player mood, Martinez determined to do even better next match. Jadi Lautaro Martinez malah pengen bermain lebih baik lagi pertandingan berikutnya, kan bagus banget ya, positif banget gitu guys. Jadi seperti itu ya video kali ini tentang post match analysis gitu ya. Jadi dengan data-data ini kalian bisa menganalisis pemain gue kurangnya di mana, terus pemain gue bagusnya di mana gitu ya, achievement apa yang sudah bisa dicapai, gimana gue sudah memuaskan ekspektasi penonton, ekspektasi bos gitu ya, mengalahkan prediksi media gitu. Jadi serunya adalah di situ ya. Jadi kita bisa mengolah data-data tersebut lalu mengambil keputusan apa yang sesuai untuk kinerja tim kita supaya tetap positif, supaya bisa menang terus. Kira-kira seperti itu ya guys. Oke, makasih sudah nonton. Seperti biasa kalau ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gua akan bantu coba jawab. Boleh seputar ini, boleh seputar yang lain gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, share juga videonya. Lalu itu saja ya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.